Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas konflik dalam kehidupan sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu mengenai integrasi dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, menjelaskan pengertian integrasi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang keempat, mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Pada setiap masyarakat akan selalu ada gesekan antar individu atau kelompok yang berbeda yang kemudian memicu terjadinya gejala sosial, perubahan sosial, atau bahkan konflik. Hal ini bisa teratasi jika terjadi proses integrasi yang berjalan dengan baik untuk menyatukan kembali individu atau kelompok yang berbeda tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses integrasi sosial terjadi di masyarakat? Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas artinya persamaan watak dari anggota suatu kelompok. Semakin homogen masyarakat, maka integrasi sosial akan mudah untuk diwujudkan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, semakin majemuk atau heterogen masyarakatnya, maka integrasi sosial akan sulit diwujudkan dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Semakin banyak jumlah anggota, maka tingkat kemajemukan anggota pun akan semakin tinggi dan semakin sulit pula untuk mewujudkan integrasi sosial. Yang ketiga, mobilitas geografis. Mobilitas geografis dapat diartikan sebagai perubahan atau perpindahan penduduk di suatu wilayah. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi antar anggota, maka integrasi sosial akan lebih mudah terwujud. Sebaliknya, jika komunikasi antar anggota tidak efektif, maka integrasi sosial akan sulit terwujud dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk integrasi sosial? Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif artinya integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional artinya integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya, suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, atau suku Minang yang pandai berdagang.
Dan yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif artinya integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Pertama, asimilasi. Asimilasi artinya bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Dan yang kedua, melalui akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap, diterima, dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor pendorong integrasi sosial? Faktor-faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Selanjutnya yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Nah anak-anak, untuk mempercepat terjadinya integrasi sosial, maka kita harus menerima bahwa tiap anggota masyarakat memiliki perbedaan, serta kita harus menyadari bahwa setiap anggota masyarakat saling membutuhkan. Sampai di sini pembahasan materi integrasi dalam kehidupan sosial. Semoga kalian paham ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.